Halo, balik lagi bareng gua Sardo di Harumi Studio Channel. Channel yang membahas soal pengalaman kerja, soal karir, soal ya banyak hal lain lah yang bermanfaat. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian. Tapi gue yakin kalau kita bahas soal pengalaman kerja, soal karir tuh kita bisa ngambil pelajaran dari hal tersebut, bener nggak? Iya dong, pastinya. Dan di samping saya sudah hadir owner dari Harumi Studio ini. Nona Harumi, selamat sore. Selamat sore. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal jangan pernah meremehkan orang lain. Pernah nggak kamu punya pengalaman kayak gitu? Mungkin pernah kali ya, maksudnya. Jangan diceritain dulu. Jangan diceritain dulu dong. Nah, di sini kita bakal membahas soal jangan pernah meremehkan orang lain. Nah, ini aku mau cerita ya. Nanti kamu kasih komentar lah gimana gitu. Ini aku baca dari Instagram. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Ada seorang nenek-nenek. Dia pergi ke teller bank. Nah, dia itu minta untuk diambilin uang 1 juta. Nah, kata tellernya nggak bisa, Bu. Mungkin karena penampilan nenek itu kali ya. Penampilannya dia ya seadanya lah, namanya juga nenek-nenek gitu. Nggak bisa, Bu. Minimal pengambilannya itu 10 juta baru bisa diambil. Karena kan mungkin kalau untuk 1 juta harus pakai ATM, sedangkan nenek itu tuh ya namanya orang tua mungkin nggak bisa pakai ATM dan sebagainya. Ternyata nggak bisa, kata si teller itu. Mungkin dengan nada meremehkan nenek itu kali ya. Nah, ternyata setelah oke, kalau gitu udah nggak bisa ya. Oke, si nenek minta tolong ke teller itu buat ngecekin saldonya. Oke, silakan cek saldo saya, Mas. Ternyata kamu tahu saldonya berapa? Saldonya berapa? 100 juta. Iya, aku merinding tau. Saldonya. Terus Apa? Itu seriusan? Iya, aku baca dari Instagram. Nah, ternyata saldonya 100 juta. Terus yang dilakukan nenek itu, ya udah Mas, silakan tarik 10 juta. Oke, si teller, mungkin tellernya juga malu kali ya. Karena tadi dia meremehkan nenek itu gitu. Nah, ditariklah 10 juta. Terus dikasihlah sama si nenek itu. Yang diambil sama neneknya berapa? Nggak tahu semuanya kali ya. Yang diambil neneknya cuma 1 juta doang yang dia butuhin. Sisanya suruh nyimpan lagi di bank. Jadi kesimpulannya ya kita nggak bisa meremehkan orang lain gitu ya. Kamu dari cerita yang aku cerita tadi, pendapat kamu apa? Iya, kadang kan manusia itu suka melihat kita itu sebelah mata gitu. Misalnya kayak dari penampilannya dulu gitu, tanpa kita tahu kalau sebenarnya tuh ya mungkin kalau dari cerita kamu tadi itu dia tuh orang kaya gitu. Cuman mungkin karena penampilannya yang seadanya, yang biasa aja. Jadi si tellernya kayak nggak mungkin kali dia punya uang sebanyak itu gitu. Ya berarti siapapun orangnya itu harus kita layani dengan baik dong. Kalaupun dia seprofesional sebagai seorang teller gitu kan. Iya dong. Kalau misalkan kayak kita kerja di jasa, sesederhana atau sekumuh apapun orang itu ya harusnya bisa melayani dengan baik. Tuh. Kamu punya nggak cerita soal jangan meremehkan orang lain dengan tema kayak gitu? Punya nggak? Mungkin bukan meremehkan orang lain kali ya. Mungkin kayak aku belum kenal orang tersebut, tapi aku kayak udah mendefinisikan kalau orang itu tuh jahat. Itu tuh gimana sih kalau misalnya kayak gitu meremehkan orang lain, Dimas? Oh, berarti terlalu cepat menilai orang lain gitu mungkin. Nah, ya itu terlalu cepat menilai orang lain. Aku sih pernah kayak gitu. Bentar, sebelum kamu cerita, aku ada cerita lagi nih. Jadi waktu kita berdua sih sebenarnya waktu itu kita kan makan bakso tuh.
Nah terus ada yang ngamen. Nah ternyata setelah dia ngamen terus nerima uang kita, dia pergi naik motor. Oh iya, aku ingat itu. Enggak, kalau aku pribadi sih itu jadi jatuhnya kayak yang tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Sebenarnya pengen ikhlas gitu, meskipun yang kita kasih itu tuh nggak seberapa gitu. Tapi setelah kayak ngelihat dia pergi naik motor itu tuh kayak ya ampun gitu. Jadi kayak lu ngapain sih kayak gitu, maksudnya kayak kan dia masih muda gitu, suami istri masih muda, masih kuat buat kayak ya jualan kayak ya apa kayak usahanya gitu, bukan orang tua yang renta gitu. Itu aku jatuhnya nggak ikhlas sih, serius. Harus ikhlas dong. Balik lagi ke tadi, terlalu cepat menyimpulkan orang lain. Terlalu cepat menyimpulkan orang lain. Iya. Ceritanya gimana? Ceritanya tuh aku ada apa itu namanya? Pergantian atasan gitu kan. Nah, setelah ganti atasan yang baru sama yang lama itu tuh kayak aku membandingkan yang lama tuh begini, yang baru tuh begini gitu kan. Tapi kan sebenarnya masing-masing orang itu tuh punya karakternya sendiri ya, memimpin tim itu tuh kayak gimana gitu. Mungkin kalau yang sebelumnya itu tuh dia humble, ya ramah gitu. Kalau yang yang barunya itu tuh jadi kita ngerasa kaget gitu. Oh, ternyata dia kayak tegas, keras gitu. Ya lu gue gitu. Kayak kalau yang sebelumnya itu kan dia lebih bijaksana, berwibawa. Nah, itu tuh kayak jadi berubah 360 derajat gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah, terus kayak pikiran aku tuh kayak, ih dia mah orangnya begini gitu, dia mah orangnya kayak nggak punya hati apa segala macem gitu. Ternyata pas kayak satu waktu tiba-tiba dia kayak nggak nolong sih sebenarnya. Dia tuh bukan aku juga nggak kayak ada sebuah tindakan dia gitu. Ada sebuah tindakan dia yang bikin kayak aku speechless. Maksudnya kayak ya Allah, ternyata dia baik juga ya gitu. Ternyata aku salah menilai dia gitu. Tindakannya itu tuh dia kayak simple sih tindakannya, cuman kayak berhasil ngebuka diri aku kalau misalkan kayak menilai orang tuh jangan terlalu cepat gitu. Jadi kan kita nggak tahu tuh dia, apalagi kita baru kenal terus kayak udah menilai dia negatif terlalu cepat, itu kayaknya nggak baik juga sih. Jadi jatuhnya kayak aku nyesel dulu pernah berpikiran buruk soal dia gitu. Oh jadi bener ya, jadi kita nggak boleh terlalu cepat menilai orang lain dong, bener gak? Iya dong. Karena kita harus tahu latar belakangnya dulu, mungkin kayak gitu ya. Iya. Kamu ada pesan-pesan nggak tentang hal ini nih, pembahasan singkat ini? Ya paling yang tadi kamu bahas soal kayak jangan meremehkan orang, itu tuh penting banget ya. Kalau misalkan kayak kita menilai orang terlalu maksudnya kayak nilai orang dari penampilannya, itu tuh juga baik juga gitu. Ya sebisa mungkin kita harus bisa menghargai sesama manusia. Istilah katanya kayak memanusiakan manusia gitu, kayak gitu. Terus yang dari pengalaman aku sendiri setelah aku ngalamin kisah itu gitu, aku jadi kayak ke diri aku buat pelajaran aja gitu. Jadi jangan terlalu menilai orang negatif itu terlalu cepat gitu. Kenalin dulu dia aja gitu. Kalaupun emang dia nggak baik ya kan itu balik lagi karakter dianya gitu. Maksudnya bukan wewenang kita, bukan kayak bukan hak kita buat kayak menilai orang itu tuh kayak gitu. Oke. Tapi bagus ya. Oke, itu tadi video dari Haromi Studio Channel. Saya yakin video ini sangat bermanfaat ya. Karena memang dari pengalaman yang udah kita alamin tuh pasti kita bisa mengambil pelajaran dari hal itu, bener gak? Makanya ya udahlah, itu aja. Kayaknya sekian ya video ini, saya tutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih Nona Haromi sudah hadir di acara ini ya. Selamat sore. See you on the next video. Biasa jangan lupa subscribe, share, komen kalau mau ditanyain, subscribe, terus like kalau video ini bagus, dan kalau merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.